Oke, selamat pagi semuanya, anak-anakku semua. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan membahas masalah malhuruf ya, dengan pensil mekanik 0,5 ya. Ada beberapa siswa yang mungkin kesulitan menggunakan pensil mekanik ukuran 0,5 ya. Nah, ini pensilnya 0,5 standar ya. Biasanya yang terjadi untuk awal-awal itu ketika menggunakan pertama, mungkin pensilnya ujungnya ketika dimasukkan sering patah ya. Sebetulnya kenapa sering patah? Mungkin karena belum terbiasa aja, atau mungkin posisi. Jadi posisi, kalau kita lihat dari atas, posisi pensil ini dengan mal huruf ya, dengan mal huruf ini mungkin tidak lurus ya, sehingga atau miring, sehingga kan posisinya udah patah. Sebagai contoh, ini saya masukkan, kemudian saya geser, mungkin posisi saya miring. Ketika saya geser ya, ini enggak patah ya. Tapi kadang para siswa itu menggunakan seperti ini patah ya. Nah, mungkin karena belum terbiasa saja, atau mungkin karena mal hurufnya ini baru, kadang pensilnya 0,5 itu tidak mau masuk ya. Tapi tidak masalah, nanti silahkan dicoba, nanti lama-kelamaan dia akan bisa ya. Jadi usahakan tetap pada saat kita nantinya menuliskan, posisi tetap tegak ya. Kemarin mungkin di video sebelumnya sudah kami sampaikan. Jadi kalau untuk menulis supaya tulisannya itu nantinya rata, rapi, ya tetap harus pakai penggaris 2. Saat yang tangan kiri kita itu menahan penggaris ya, supaya lurus. Yang kanan nanti megang pensil dan mal hurufnya, sehingga nanti tulisannya akan rapi. Digeser ke kiri, kalau ke kanan itu harus rapi, sehingga tidak naik turun seperti rumput ya, naik turunnya. Sebagai contoh seperti ini ya, kita tuliskan ya. Sudah kelihatan ya, hurufnya rapi. Tapi kalau kita tidak menggunakan penggaris 2, cuma 1, mesti kadang terjadi geser kanan kiri, naik turun ya. Nah, mungkin bisa dilihat bedanya ya, rapi dan tidak rapi, atau mungkin naik turun. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan pensil yang memang khusus dengan ukuran 0,3, tidak akan masalah. Dia mungkin posisi apapun mungkin akan lancar ya. Sebagai contoh, ini 0,3 ya. Mungkin untuk para siswa semuanya tidak, istilahnya apa ya, saya tidak mewajibkan harus mempunyai atau membeli pensil ini, karena ini pensilnya sudah jarang, atau mungkin kalau kita nyari di pasaran mungkin susah ya. Ini aja pensil sejak saya masih sekolah dulu ya, sudah berapa puluhan tahun ini pensilnya ya. Oke, kalau pakai yang 0,3, mal hurufnya 0,3 juga ya, kalau kita pakai ya gampang, mudah, lancar, tidak masalah ya. Ini karena pensilnya kecil, jadi dia akan mungkin akan lebih sering patah. Tapi kalau kita sudah terbiasa, tidak. Nah, ini contoh pakai 0,3
ya mungkin agak sedikit belum rapi ya, ternyata tadi patah ya. Jadi saya sarankan mungkin nanti para siswa semuanya pakai yang pensil mekanik yang 0,5 saja, tidak usah pakai 0,3 ya. Biasanya kalau 0,03 ini biasanya kalau saya biasanya untuk sketsa awal saja. Kemudian kita lanjutkan jika kita mau menggunakan drawing pen ya. Biasanya juga sama, masalahnya sama. Jika kita pakai drawing pen yang 0,1 ya, kalau kita pakai di mal huruf ini, kita masukkan, kita pakai ya, ada yang beberapa huruf yang bisa, ada beberapa huruf yang tidak bisa ya. Nah, bisa kelihatan ya, beberapa huruf tidak bisa dituliskan di sini ya. Jika kita pakai ya pena yang seperti ini, yang isograf biasanya namanya ya, namanya isograf ya. Ini juga sama, tinggalan saya waktu sekolah dulu ya. Saya coba pakai 0,2 ya, pakai 0,2 bisa kayak ini, 0,2 ya. Kita coba pakai ya. Ini harus berhati-hati karena ujungnya ini cukup kecil, mungkin jarumnya itu kalau kita lihat tuh sama dengan rambut kita. Kita coba gunakan. Oke, gampang kan? Dan mungkin insya Allah mungkin lebih rapi ya hasilnya ya, lebih rapi ya. Nah, cuma kalau pakai isograf ini mungkin saya juga sama, tidak mewajibkan siswa harus punya ini, karena penanya ini kalau kita beli lumayan mahal. Jadi kita atasi supaya semuanya bisa menggunakan, kita atasi pakai drawing pen ini ya, pakai drawing pen 0,1. Nah, caranya bagaimana? Nah, begini caranya. Oke, jadi intinya di sini permukaan ini kalau kita lihat ya, ini ya, ini ada kayak rel ini ya, dua ini kita hilangkan, termasuk yang sebelah sisi satunya ya, sini juga kita hilangkan, dipotong ya, kita akali dipotong ya. Dipotongnya bagaimana? Kita saksikan ya, dipotong pakai cutter ya, dipotong seperti ini.
satunya juga kita potong. Jika sudah, kita patahkan. Nah, seperti ini ya, gampang kan? Jadi ini dihilangkan ya. Satunya juga sama. Nah, mungkin ada beberapa permukaan yang tidak rapi seperti ini ya, tidak rapi ya, kita usahakan dirapikan supaya nanti kita dalam menuliskan mudah. Caranya bagaimana ya? Kita amplas, siapkan amplas ya, kita amplas ya. Amplasnya diam, yang bergerak adalah bendanya atau penggarisnya. Seperti ini, digesek-gesekkan dulu. Oke, jika dirasa sudah rapi permukaannya ya, bisa kita gunakan. Oke, kita coba pakai drawing pen 0,1 ya, 0,1 ya, kita coba pakai 0,1. Ya, ternyata bisa kita gunakan. Jadi caranya seperti itu ya, untuk mengatasi jika malu huruf ini mungkin tidak bisa digunakan menggunakan drawing pen ya, jadi kita atasi seperti itu. Oke, demikian ya cara mengatasi dalam penggunaan malu huruf jika belum bisa kita gunakan. Jangan lupa ya, like and subscribe video ini ya, dan channel ini. Tetap semangat ya dengan gambar teknik. Selamat pagi, terima kasih.